1 jam di Jepang itu bisa dibayar kisaran 70 sampai 100 ribu guys, tergantung prefekturnya. Apalagi misalkan kalau misalkan kalian yang datang ke Jepang itu modalnya gede, kan ada ya yang modalnya sampai 50 juta, 60 juta guys. Itu ada loh guys. Ada bahkan yang ketipu 2 kali di LPK. Jadi dia habis 80 juta gitu. Aku pernah ngobrol tuh. Jadi kemarin ada yang bertanya gini, Bang Ojak, apakah benar dengan kita bekerja di Jepang itu nanti pas pulang ke Indonesia kita bisa auto sukses dan kaya raya? Ini pertanyaan yang cukup menarik guys, jadi mari kita diskusikan. Karena apakah bisa ya? Aku pun bertanya-tanya, apakah dengan kita bekerja di Jepang terus kita bisa sukses dan kaya raya? Tentu tidak ada yang mustahil di dunia ini ya teman-teman ya. Ada yang bisa, ada juga yang enggak. Karena gini ya, setiap orang yang ingin pergi merantau jauh ke luar negeri, khususnya pergi ke Jepang, itu pasti membawa harapan yang sangat besar. Bener nggak? Termasuk aku pribadi ya, pengen pergi ke Jepang tuh ya pengen sukses, pengen bisa bebas finansial, pengen bisa ngumpulin uang banyak, nanti pas pulang ke Indonesia jadi pengusaha, jadi bos, jadi saudagar yang kaya raya gitu kan ya. Ya pastilah semua orang gitu kan pasti memiliki harapan tersebut. Tapi apakah semua orang yang bekerja di luar negeri, apakah semua orang yang kerja di Jepang khususnya ini gitu kan, terus pulang ke Indonesia bisa auto sukses dan kaya raya? Tentu tidak semuanya ya teman-teman ya. Ada beberapa yang ketika pulang ke Indonesia sukses, punya ini, punya itu. Ada juga yang nggak bawa apa-apa. Bener nggak? Karena setiap orang itu pasti memiliki strategi masing-masing, punya petanya sendiri. Bagaimana dia mengelola keuangan, bagaimana dia mengelola sumber penghasilan. Bener nggak? Banyak faktor lah yang membuat kita bisa bener-bener sukses nih pulang dari Jepang gitu kan. Dan sejauh ini ya teman-teman ya, aku bekerja di Jepang ya penuh dengan suka duka tentunya teman-teman ya. Mungkin banyak juga beredar berita bahwasanya gaji di Jepang itu besar, gaji di Jepang itu gede, bisa sampai 20 lebih dan lain sebagainya. Ada memang, tapi nggak semuanya. Nah kadang-kadang apa ya, dari berita-berita seperti ini membuat orang tuh percaya bahwasanya oh kerja ke Jepang bisa dapat 20 lebih dan lain sebagainya. Aku pun mungkin pas sebelum ke Jepang udah ngitung-ngitung tuh, wah sebulan bisa nabung nih 10 juta 15 juta, cepet tuh ya, cepet kaya lah gitu kan. Tapi pada faktanya teman-teman ya, nggak semuanya di Jepang itu gajinya gede, nggak semuanya ya gitu. Tapi ini kita nggak harus banding-bandingin dengan pekerjaan di Indonesia dan pekerjaan lain ya. Kita bahas pekerjaan yang di Jepang lah gitu. Jadi memang ada yang bisa dapat sampai 20 lebih. Tapi itu kotor teman-teman. Tetap kotor, nggak ada yang bersih. Nah, kebanyakan anak-anak magang rata-rata itu paling dapat 12-13. Seperti yang sering aku jelaskan di video-video sebelumnya. Sekitaran segitu. 12, 13 itu pun kalau nggak lembur ya. Kalau lembur ya lumayan bisa dapat 15. Tapi teman-teman itu pun belum dipotong dan lain sebagainya. Kemarin ada yang komentar juga. Dia gaji sekitar 20 mang, sekitar 20 juta. Tapi potongan sampai 8 juta katanya gitu kan. Dan dia sisa 11 juta. Belum makan. Nah biaya hidup di Jepang itu teman-teman ya. Sekarang bener-bener lagi naik. Bahan-bahan makanan naik, listrik naik, gas, air naik. Beras dulu pas pertama aku datang ke sini itu 10 kilo masih ada yang 2000 yen, sekitar 200.000. Sekarang beras itu 3200 yen, ada yang 3300 yen kemarin aku beli. Kenaikannya sampai 100.000, bayangkan. Listrik naik, gas juga naik teman-teman ya. Kemarin itu aku 1 bulan untuk apartemen itu habis sekitar 2 mang, 2 juta lebih lah itu buat air, gas, internet dan lain sebagainya. Belum potongan makan, ya kan? Dulu itu pas awal-awal 2 juta per bulan itu masih oke lah, masih oke. Sekarang guys nggak cukup.
sekarang bisa lebih 3 juta. Aku nanya ke teman-teman juga yang lain ya, ada yang sampai 4 juta per bulan habis buat makan, buat jajan dan lain-lain sebagainya. Jadi ternyata ya, yang kita bayangkan dulu sebelum berangkat ke Jepang itu berbeda dengan realita yang terjadi pas di Jepangnya, teman-teman. Pastilah ya. Kalian ngakulah, jujurlah teman-teman di sini yang punya keinginan pergi ke Jepang, pasti kalian udah ngitung-ngitung tuh, pasti kalian udah punya bayangan tuh, wah nanti dapat uang segini, nanti kayak gini dan lain sebagainya. Tentu kan? Aku pun sama, teman-teman. Tahun pertama aku harus punya ini, tahun kedua aku gini, target. Nabung juga, target di awal-awal gitu kan. Tapi pada realitanya ya kocar-kacir di perjalanan ini. Kenapa kok bisa dibilang kocar-kacir? Nggak sesuai guys dengan realita, dengan bayangan kita. Aku dulu berpikir ya bisa nabung lah lebih dari 5 juta lah, bisa nabung 10 juta lah gitu aja. Pada akhirnya guys, buat kita bisa nabung 5 juta aja itu susah sekali guys. Buat kita nabung 3 juta aja itu kadang-kadang susah ya gitu. Apalagi kalau misalkan kitanya punya tanggungan lain gitu, kita nggak hidup sendiri ya. Barangkali pasti teman-teman juga di sini sama. Apalagi kalau abang-abang nih yang pergi ke Jepang untuk menafkahi keluarga ya, punya anak, punya istri gitu kan. Belum bantu orang tua juga gitu kan. Pasti itu kan lebih ini ya, itu lebih berat lagi. Dan juga teman-teman yang harus kita ketahui bahwasanya bekerja di Jepang itu bayarannya beda-beda, nggak sama teman-teman. Jadi kenapa kok nggak sama? Karena gini teman-teman, ada yang bekerja di Jepang itu pakai visa Tokotegino, ada yang visa magang, ada yang visa engineering, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan visa Tokotegino, visa engineering itu udah bisa setara seperti karyawan biasa guys. Karyawan biasa nih. Nah kalau yang seperti aku ini guys, ini visanya visa magang. Anak magang tau sendiri lah ya, anak magang sama karyawan yang nggak mungkin sama ya, pasti ada perbedaan dari segi gaji, tunjangan, kebijakan dan lain-lainnya, pasti ada bedanya. Jadi pekerjaan di Jepang juga bidangnya banyak, setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing, sistem pembayaran gajinya juga beda-beda, ada yang perhitungannya bulanan, ada yang perhitungannya harian, ada juga yang hitungannya per jam. Bayangkan nih kalau misalkan kita dihitungnya per jam ya, kalau aku alhamdulillah bulanan lah ya, jadi libur pun misalkan libur nih seminggu ya, kita tetap gaji yang 1 bulan gitu dapatnya. Nah teman aku, cerita dari teman aku itu dia gajinya itu per jam. Jadi kalau misalkan dia sakit 1 hari libur, 1 hari kita kerja kan biasa 8 jam, berarti 8 jam itu hilang guys, kita nggak dapat uang. 1 jam di Jepang itu bisa dibayar kisaran 70 sampai 100 ribu guys, tergantung prefekturnya. Prefekturnya kalau misalkan di Tokyo, di Osaka, di Kyoto, daerah-daerah yang kota besar gitu kan ya, di provinsi besar itu bayarannya bisa gede guys. 1 hari ya bisa dapat 1000 lebih lah gitu. Jadi 1 hari lagi per jamnya tuh bisa dapat 100 ribuan. Kalau di tempat-tempat aku kayak gini ya per jamnya mungkin 80 ribuan guys per jamnya ya gitu. Jadi beda-beda bayarannya tuh teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ya dapatnya di bagian Tokyo kota, itu kalian harus benar-benar bersyukur banget guys, karena uangnya besar, gajinya lumayan gitu, karena per jamnya juga gede. Kalau misalkan kalian lembur juga dapatnya lumayan gitu. Kalau yang di Okinawa seperti aku di Miyazaki gitu kan ya, yang lebih rendah ya kita harus bersabar lah ya gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau di tempat sini di Miyazaki, di daerah-daerah itu lebih murah lah makanan-makanan, bahan-bahannya gitu. Beda banget dengan di Tokyo sana. Dan kalau misalkan di Tokyo sana kan apartemen juga mahal-mahal ya, apartemennya, bayar lain sebagainya. Jadi ada perbedaan lah ya antara kota dan desa kayak gitu. Jadi beda-beda tuh teman-teman bayarannya. Nah kadang-kadang nih ya yang bikin gimana gitu ya, kadang-kadang orang yang gajinya gede itu kadang-kadang bilang wah di Jepang gajinya gini-gini gitu, dari dulu-dulu mungkin ya gitu. Jadi itu tuh terbangun tuh di masyarakat kita ya,
Seperti aku pun ya dulu berpikir, wah kerja di Jepang ini gajinya gede ini, bisa 10 lebih nih gitu. Maksudnya tuh bisa nabung 10 juta lah per bulan, 15 juta lah minimal gitu kan. Padahal ya sampai sini tuh nggak sampai segitu guys. Ya Allah, kita bener-bener ini nabung bisa sampai 3 juta nabung per bulan aja kan, itu susah banget gitu kan. Jadi nggak sesuai ekspektasi lahnya, bener-bener guys. Apalagi misalkan kalau misalkan kalian yang datang ke Jepang itu modalnya gede, kan ada ya yang modalnya sampai 50 juta 60 juta guys. Itu ada loh guys. Ada bahkan yang ketipu 2 kali di LPK. Jadi dia habis 80 juta gitu. Aku pernah ngobrol tuh, dia habis 80 juta untuk bisa pergi ke Jepang. Jadi gagal lagi, terus uangnya ya ketipu juga gitu kan sama pihak LPK-nya. Dia pindah-pindah LPK, habisilah sekitar 80 juta. Nah, 80 juta guys, kita harus bisa bayar itu. Kebayar nggak? Insya Allah kebayar ya tentunya ya. Insya Allah guys, insya Allah. Tapi bayangkan guys, itu 80 juta loh, 60 juta gitu kan untuk pergi ke Jepang. Dan pasti kan dalam bayangan kita, dalam ini kita 3 bulan 4 bulan gitu kebayar dengan gaji di Jepang sebulan 20 juta gitu kan. Padahal mana gitu kan ya. Kadang-kadang kita tuh silau dengan kata-kata kerja di Jepang, wih kerja luar negeri gitu kan ya. Padahal ya pulusnya nggak adaan guys, beneran. Kenapa banyak orang yang nggak bersyukur begitu, banyak orang yang misalkan ngeluh lah istilahnya dapat segini-segini, padahal gitu lihatlah saudara-saudara kita di Indonesia yang kerja gitu kan cuman segini-segini gitu kan. Jadi bukan masalah itunya teman-teman. Orang yang pergi ke luar negeri itu dia udah habis modal banyak. Ada yang jual rumah, ada yang jual tanah, ada yang jual sawah. Gimana nggak stres? Jadi mungkin kalau misalkan pergi ke Jepang tiba-tiba pergi gitu kan ya, kita ngelamar langsung nggak ada biayanya mah, ya kita bersyukur pisan kan gitu mungkin. Nah yang bikin stresnya tuh gitu guys, udah mah jual sawah, jual tanah, ya kan habis tuh uang karena butuh gede tuh biaya 60 juta 50 juta. Pergilah ke Jepang dengan harapan bisa nabung sebulannya 10 juta 15 gitu kan ya, kan cepet tuh balik modal. Padahal guys, kita bisa nabung 5 juta aja per bulan, itu kayaknya udah bersyukur banget deh, beneran deh. Kalau menurut aku pribadinya kayaknya udah bersyukur banget gitu. Tapi itu tuh sangat susah kalau aku pribadi, karena ya tahu sendirilah ya, pasti setiap orang kan punya tanggungan masing-masing. Ada yang nggak hidup sendiri lah, ada yang udah punya istri, ada yang punya anak gitu kan. Jadi uangnya kebagi-bagi juga dan lain sebagainya. Belum kita bayar utang gitu kan. Kalau misalkan kita pakai dana pinjaman, seperti aku kan masih ada pinjaman ya kan. Aku kan pakai pinjaman datang ke Jepang. Jadi aku per bulannya harus bayar terus sampai aku lunas gitu kan teman-teman. Jadi seperti itulah sebenarnya suka dukanya gitu kan. Jadi kadang kalau misalkan dengan pertanyaan apakah benar gitu bisa dengan bekerja di Jepang terus pulang ke Indonesia auto kaya, auto sukses gitu kan. Nggak semuanya teman-teman. Kalau menurut aku ya nggak semuanya. Jadi kita harus benar-benar pinter mengelola sumber penghasilan kita olah lagi, kita putar lagi. Insya Allah sih kalau kayak gitu. Tapi kita harus optimis ya, tetap ya. Aku pun ya optimis lah, ke depan kita pengen sukses lah ya, pengen jadi orang yang bebas finansial, jadi orang yang nggak pusing dengan ekonomi lagi gitu kan. Ekonomi kita pengen membaik lah istilahnya. Pasti kita harus optimis gitu kan. Tapi nggak harus kok, nggak harus dengan kita kerja di Jepang, nggak harus. Aku selalu kayak gitu. Aku nggak pikir cuman dengan aku pergi ke Jepang aku bisa sukses, aku bisa ini. Enggak guys ya, lebih banyak orang di kampung, lebih banyak orang di desa kerja petani, kerja pedagang, sukses, lebih sukses daripada yang kerja-kerja di luar negeri ya kan, seperti itu. Jadi masalah kaya, masalah sukses itu nasib dan juga perjuangan dari setiap manusianya. Menurut aku sih ya, ada yang bisa sukses di Jepang pulang ke Indonesia, ada yang enggak juga gitu kan. Ya mudah-mudahan kita adalah salah satunya. Nanti kalau misalkan kita pergi ke Jepang terus kita pulang ke Indonesia, ya kita bisa bawa uang yang banyak. Pastilah harapan seperti itu ya. Jadi apakah bisa dengan kerja di Jepang
kita bisa sukses. Insya Allah bisa guys, asalkan strategi kitanya bener, kita pinter mengolah sumber penghasilan kita ya, dan tentunya kita harus semangat ya bekerjanya ya, jangan malas-malesan, dalam artian kalau ada lemburan tabrak ambil gitu kan, kalau ada peluang lain ambil, kayak gitu guys. Manfaatkanlah, apalagi kan sekarang kan guys zamannya dunia digital ya kan, banyak tuh kita bisa dapat uang tambahan dari digital. Ada yang main investasi kayak reksadana, kripto gitu kan. Ada di sini juga senpai yang main reksadana dan dia cukup jago lah main-main investasi saham gitu kan. Ada yang cari uang tambahannya melalui seperti itu. Kalau aku pribadi carinya di mana ya? Kalau aku carinya ya di dunia media sosial guys, gitu kan ya. Di YouTube lah, di TikTok, di Instagram gitu kan. Lumayan lah dapat 100.000, 200.000 dari endorsan kalaupun ada. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi pinter-pinter lah. Kalau aku belum bisa main kayak investasi kripto, investasi reksadana itu belum berani ya, karena juga dananya belum stabil gitu kan. Masih banyak hal yang harus dibenahi, dibereskan. Yang paling penting sih beresin dulu guys, tagihan-tagihan dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Mantap guys. Jadi pokoknya mah seperti itu. Intinya jangan terlalu kita pusingkan lah, nanti kita ke depan bisa sukses enggak, bisa kaya raya enggak, pulang dari Jepang nanti gimana lah. Udah, yang penting mah kita terus saja kerja semangat. Udah guys, masalah hasil mah kita serahkan kepada yang di atas, kepada Allah. Tugas kita mah cuman bekerja ya kan, tugas manusia mah bekerja, bertahan hidup. Udah seperti itu guys. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari obrolan kita kali ini guys ya. Nanti kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.